Haris duduk di ruang kerjanya yang remang-remang. Cahaya lampu meja seolah enggan menembus tirai keputusasaan yang melingkupi usianya yang menginjak 40 tahun. Sebuah usia yang dalam cetak biru masa mudanya seharusnya menjadi puncak dari kemapanan, bukan jurang kebingungan. Di depannya tergeletak sebuah buku catatan usang bersampul kulit hitam. Rencana induk kehidupan Haris, 20 tahun ke depan, yang kini terlihat seperti artefak dari peradaban yang gagal. Setiap babak yang tertulis rapi, jabatan wakil direktur pada 35 tahun, pernikahan sakral pada 30 tahun, dan rumah berpemandangan laut pada 40 tahun, berakhir dengan coretan tebal spidol merah, simbol kegagalan yang tak terbantahkan, membuat Haris merasakan gigitan dingin dari ironi bahwa ia telah menginvestasikan seluruh energi dan kecerdasannya untuk membangun sebuah menara yang akhirnya roboh, bukan karena badai eksternal, melainkan karena fondasi internal yang ia yakini mutlak ternyata tidak kompatibel dengan fluiditas semesta yang tak terduga. Sebuah realisasi pahit bahwa presisi tidak selalu berkorelasi dengan kebahagiaan. Malam itu, heningnya kota Jakarta terasa seperti tuduhan yang membisu. Haris mengingat betapa gigihnya ia menyusun hipotesis-hipotesis keberhasilan, menolak spontanitas sebagai musuh utama progres. Ia memandang hidup sebagai sebuah persamaan matematika rumit yang pasti memiliki solusi tunggal jika semua variabel dikontrol dengan ketat. Namun kini, variabel-variabel tak terduga, penolakan promosi yang tak beralasan, keputusan mendadak tunangannya untuk mengejar karir di benua lain, dan krisis properti global yang melumat investasi tabungannya, beramai-ramai menyerbu kalkulasinya, mengubah jawaban yang seharusnya sukses mutlak menjadi error eksistensial, menyisakan Haris dengan perasaan hampa yang tak dapat diisi oleh materi atau pencapaian, karena yang hilang bukanlah harta benda, melainkan narasi diri yang ia ciptakan dengan darah dan air mata, sebuah kerangka makna yang kini terbelah dua oleh godam realitas yang kejam dan tak berkompromi. Dinding-dinding ruangan itu seolah menertawakan idealismenya yang kaku, dipenuhi rak-rak buku yang menjulang tinggi, berisi literatur manajemen waktu, strategi bisnis, dan filsafat stoik yang mengajarkan kendali atas diri. Ironisnya, ia telah menguasai teori-teori tersebut hingga ke akar-akarnya, mampu mengutip Marcus Aurelius tentang pemisahan antara yang dapat dikontrol dan yang tidak. Tetapi, praktik lapangan terasa berbeda 1000 kali lipat, karena rasa sakit yang ditimbulkan oleh impian yang hancur bersifat personal dan menggerogoti. Jauh lebih mendalam daripada sekadar ketidaknyamanan intelektual, membuatnya bertanya-tanya, apakah seluruh disiplin yang ia junjung tinggi hanyalah bentuk pelarian diri dari penerimaan bahwa sebagian besar semesta beroperasi di luar yurisdiksi keinginannya? Sebuah pengakuan yang meruntuhkan benteng kesombongan intelektualnya sedikit demi sedikit, meninggalkan kekosongan yang dingin dan menakutkan. Krisis parubaya yang ia hadapi bukanlah tentang mobil sport atau pacar muda, melainkan krisis identitas filosofis. Jika dirinya didefinisikan oleh kemampuannya untuk mencapai target yang ditetapkan sendiri, dan target-target itu kini lenyap, lalu siapakah Haris yang tersisa? Ia merasa seperti arsitek yang berdiri di tengah puing-puing katedral yang ia rancang sendiri, bukan karena gempa, melainkan karena ia terlalu fokus pada gambar cetak di tangannya hingga lupa bahwa material bangunan di dunia nyata memiliki sifatnya sendiri, rapuh, mudah berkarat, dan tunduk pada hukum alam yang tak terduga. Sebuah pelajaran yang seharusnya mudah dicerna bagi seorang insinyur berpendidikan tinggi sepertinya. Namun dalam keasyikannya mengejar garis lurus, ia mengabaikan keindahan dan kekuatan yang tersembunyi dalam kelokan, dalam anomali yang ia labeli sebagai distraksi selama 2 dekade penuh perjuangan dan pengorbanan yang sia-sia di mata perhitungan duniawi. Keinginan untuk kembali ke titik awal, untuk menarik ulur benang waktu dan mengubah satu keputusan fatal. Mungkin saat ia memilih stabilitas pekerjaan daripada proyek impian yang penuh resiko, menghantuinya seperti hantu. Namun ia tahu bahwa nostalgia adalah penjara yang lembab dan penyesalan adalah beban yang tak tertanggungkan. Sehingga ia memaksa dirinya untuk kembali menatap buku rencana yang telah terkoyak itu, bukan untuk memulihkannya, melainkan untuk membakarnya secara simbolis, melepaskan cengkeraman masa lalu yang telah membatu.
Ia menyadari bahwa kegagalan terbesar bukan terletak pada tidak tercapainya tujuan, melainkan pada ketidakmampuan untuk melepaskan keterikatan emosional pada konsep kesempurnaan yang ia ciptakan. Sebuah ilusi yang menjanjikan ketenangan abadi, tetapi hanya memberikan kecemasan yang berkepanjangan. Karena kesempurnaan dalam hidup seperti fata morgana, selalu bergerak menjauh saat didekati dengan kecepatan penuh. Haris kemudian bangkit, berjalan menuju jendela besar ruang kerjanya yang menghadap ke langit-langit kota yang dipenuhi polusi cahaya. Namun di balik kabut tebal itu, ia tahu bahwa bintang-bintang tetap ada, meskipun tak terlihat oleh mata telanjang. Metafora ini memukulnya dengan keras, bahwa makna, harapan, dan keberadaan sejati tidak bergantung pada seberapa terang sorotan lampu di permukaan, melainkan pada keyakinan teguh akan keberadaan substansi di balik kekacauan yang tampak. Sebuah pergeseran paradigma dari mencari validasi eksternal, pencapaian, menjadi penemuan substansi internal, ketenangan jiwa. Proses yang jauh lebih sulit dan menyakitkan daripada sekedar menguasai pasar saham atau memperoleh gelar kehormatan, karena ia memerlukan kejujuran brutal terhadap ego yang selama ini bersembunyi di balik jubah planner yang sempurna. Ia mulai merenungkan definisi perjuangan yang selama ini ia pegang. Perjuangan adalah upaya keras untuk memaksakan kehendak pribadi kepada realitas, sebuah pertempuran melawan arus. Kini ia melihat definisi baru. Perjuangan adalah upaya keras untuk menerima realitas apa adanya, sambil tetap mengayunkan dayung dengan penuh kesadaran dan kehadiran. Sebuah tarian rumit antara menerima takdir dan memaksimalkan potensi diri, bukan dalam upaya untuk mengubah hasil akhir, tetapi untuk menghormati proses yang sedang dijalani. Sebuah filosofi yang menuntut kerendahan hati yang mendalam, mengakui bahwa dirinya hanyalah selembar daun yang bergerak di atas sungai kehidupan yang luas, tidak mengendalikan aliran, tetapi bertanggung jawab penuh atas cara ia menanggapi setiap pusaran dan riak yang datang tanpa diundang. Pagi berikutnya, Haris melakukan ritual yang berbeda. Alih-alih merencanakan jadwal hariannya menit demi menit, ia duduk diam di balkon, hanya mengamati interaksi sederhana antara burung pipit yang mencari remah roti dan penjual sayur yang berteriak riang di kejauhan. Sebuah observasi yang sebelumnya akan ia anggap sebagai pemborosan waktu yang tidak produktif. Dalam kesederhanaan momen itu, ia menemukan keindahan yang hilang dalam hiruk-pikuk ambisi. Sebuah pengingat bahwa hidup tidak hanya terjadi di ruang rapat atau di rekening bank, tetapi dalam napas yang diambil, dalam kopi yang diminum, dalam kehangatan matahari yang menyentuh kulit. Elemen-elemen fundamental yang selama ini ia abaikan karena dianggap tidak penting dalam grand scheme hidupnya yang ambisius. Sebuah pengabaian yang kini ia sadari merupakan sumber kemiskinan spiritual yang paling parah. Proses ikhlas dimulai dari sebuah titik lelah yang ekstrim, sebuah momen ketika perlawanan menjadi lebih menyakitkan daripada penerimaan. Haris memahami bahwa ikhlas bukanlah penyerahan diri secara pasif terhadap nasib buruk, melainkan keputusan aktif untuk melepaskan beban ekspektasi yang tidak realistis, membebaskan energi mentalnya dari belenggu seharusnya, dan mengarahkannya pada apa yang ada sekarang. Sebuah tindakan pembebasan batin yang memerlukan keberanian luar biasa, karena ikhlas menuntut pelepasan identitas lama yang terikat pada hasil, dan merangkul identitas baru yang berakar pada proses dan integritas, mengakui bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan bagian intrinsik dari perjalanan evolusioner menuju pemahaman diri yang lebih utuh dan mendalam. Ia teringat kata-kata kakeknya, seorang petani tua yang bijaksana. "Anakku, kau bisa merencanakan menanam padi, tetapi kau tidak bisa merencanakan hujan." Tugasmu hanyalah menabur benih terbaik dan menyiapkan diri untuk menyambut apapun yang dikirimkan langit. Metafora ini, yang dulu ia anggap terlalu sederhana untuk kompleksitas dunia modern, kini terasa seperti kebijaksanaan purba yang tak lekang oleh zaman. Haris menyadari bahwa ia telah mencoba mengendalikan cuaca sambil lupa bahwa ia hanya seorang penabur. Tugasnya adalah fokus pada kualitas benih, usaha yang jujur dan tulus, dan kondisi tanah, kondisi batin yang stabil, dan membiarkan alam semesta, takdir, mengurus distribusi air. Sebuah pembagian kerja kosmis yang ia tolak dengan keras karena keangkuhan intelektualnya di masa muda, kini menjadi satu-satunya sumber ketenangan yang tersisa. Dalam kesendiriannya, ia mulai membaca buku-buku yang sama sekali berbeda dari daftar bacaannya yang biasa, meninggalkan literatur bisnis untuk puisi Rumi dan esai kamus. Mencari jawaban bukan dalam bagaimana mencapai, tetapi dalam mengapa menderita. Ia menemukan kesamaan yang mengejutkan di antara para filsuf timur dan barat,
bahwa eksistensi manusia pada dasarnya absurd jika diukur dari sudut pandang objektif, dan makna hanya dapat ditemukan melalui proyeksi subjektif, melalui keberanian untuk terus menciptakan nilai meskipun dihadapkan pada ketidakpastian total. Sebuah ajakan untuk menjadi seniman kehidupan alih-alih insinyur kehidupan, menggunakan setiap kegagalan sebagai warna baru dalam palet alih-alih menganggapnya sebagai kerusakan yang harus dibuang, mengubah krisis menjadi katalis transformasi spiritual yang mendalam. Haris mulai mempraktikkan sabar, bukan sabar yang pasif seperti menunggu antrian yang panjang, melainkan sabar aktif, sabar yang berakar pada keyakinan bahwa setiap penundaan atau hambatan membawa serta pelajaran yang dirahasiakan, sebuah proses inkubasi yang diperlukan sebelum pertumbuhan dapat terjadi. Ia belajar untuk bernapas dalam ketidaknyamanan, menahan dorongan kompulsif untuk memperbaiki atau memaksa hasil. Sebaliknya, ia memusatkan perhatian pada tugas yang ada di depan matanya, melakukan pekerjaan itu dengan integritas penuh, terlepas dari jaminan hasil. Sebuah disiplin baru yang memerlukan pemisahan radikal antara usaha yang berada dalam kendalinya dan konsekuensi yang berada di luar kendalinya, membebaskan dirinya dari tirani hasil akhir. Namun, perjalanan menuju pencerahan filosofis tidaklah linier. Ada malam-malam ketika kesedihan dan rasa kehilangan menyerang kembali dengan kekuatan penuh, terutama saat ia melihat teman-temannya yang sesuai rencana merayakan pencapaian di media sosial. Pada momen-momen itu, ia harus berjuang melawan suara internal yang mengecamnya sebagai pecundang, suara yang dibangun oleh masyarakat yang mengagungkan kecepatan dan kuantitas di atas kualitas dan kedalaman. Ini adalah klimaks dari perjuangan batinnya. Bukan melawan dunia luar, melainkan melawan cetakan mental yang ia izinkan untuk mendikte harga dirinya. Sebuah pertempuran untuk mendefinisikan kembali kesuksesan sebagai kedamaian internal, bukan pengakuan eksternal. Titik baliknya terjadi suatu sore ketika Haris mengunjungi sebuah panti asuhan tempat ia dulu melakukan magang sosial saat kuliah. Sebuah janji yang ia lupakan dalam kesibukan mengejar kekayaan. Di sana, ia bertemu dengan seorang anak perempuan kecil bernama Maya, yang meskipun terlahir tanpa kemampuan melihat, memiliki tawa yang paling nyaring dan tulus yang pernah ia dengar. Tawa yang tidak terbebani oleh visualisasi masa depan yang rumit, tawa yang hadir sepenuhnya di detik itu. Momen ini mencerahkan Haris. Kebahagiaan sejati tidak memerlukan kesempurnaan kondisi. Kebahagiaan adalah sumber daya yang dapat dihasilkan dari dalam, terlepas dari kekurangan atau kegagalan yang tampak di mata dunia. Sebuah realisasi yang lebih berharga daripada semua gelar dan uang yang pernah ia impikan. Haris menyadari bahwa rencana hidupnya yang lama, betapapun rapinya, telah mengharuskannya untuk menutup mata terhadap keajaiban kecil yang terjadi setiap hari. Keindahan improvisasi, kehangatan koneksi manusia yang tidak terstruktur, atau kepuasan mendalam dari membantu orang lain tanpa pamrih. Rencana itu adalah peta yang sangat detail yang membawanya lurus ke tujuan, tetapi mencegahnya untuk melihat bunga langka yang tumbuh di pinggir jalan. Sebuah kekalahan yang ia rasakan jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan uang atau jabatan, karena ia telah melewatkan esensi dari pengalaman hidup itu sendiri, berfokus pada hasil hingga mengorbankan proses yang tak ternilai harganya. Filosofi baru Haris mulai terbentuk. Hidup bukan lagi tentang mencapai puncak gunung yang telah ditentukan, tetapi tentang cara ia mendaki. Tentang bagaimana ia merawat bebatuan yang ia pijak. Tentang seberapa sering ia berhenti untuk menghargai pemandangan yang tak terduga. Bahkan jika itu adalah pemandangan badai yang tak terhindarkan. Ia memahami bahwa penderitaan dan kegagalan bukanlah tanda bahwa ia telah menyimpang dari jalur yang benar, melainkan penanda bahwa ia telah memasuki wilayah pengalaman manusia yang paling autentik dan universal. Wilayah di mana pertumbuhan spiritual yang signifikan selalu terjadi. Jauh dari zona nyaman perencanaan yang steril dan tanpa resiko. Ia memutuskan untuk tidak lagi menyusun rencana jangka panjang, melainkan mengembangkan sebuah kompas moral dan kompas tujuan yang kuat, yang akan membimbingnya hari demi hari. Kompas moralnya berfokus pada integritas, kebaikan, dan kontribusi. Sementara kompas tujuannya berpusat pada penemuan dan pelayanan, bukan akumulasi. Dengan cara ini, ia membalikkan prioritas. Bukan hidup menyesuaikan rencana, melainkan rencana menyesuaikan hidup yang terus mengalir. Sebuah sikap hidup yang lebih fleksibel, adaptif, dan jauh lebih sedikit rentan terhadap kehancuran emosional saat badai tak terduga datang menghantam lanskap kehidupannya yang baru. Kesabaran yang ia latih kini memungkinkannya untuk melihat kegagalan bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai umpan balik yang mahal dan tak ternilai harganya. Sebuah data empiris yang harus dianalisis dengan kepala dingin dan hati yang terbuka.
Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai korban dari takdir yang tidak adil, tetapi sebagai seorang pelajar abadi yang ditempatkan dalam laboratorium kosmis, di mana setiap kesulitan adalah eksperimen yang dirancang untuk memperluas batas kesadaran dan kapasitasnya untuk berempati dan mencintai. Mengubah narasi internalnya dari "mengapa ini terjadi padaku?" menjadi "pelajaran apa yang dapat kuambil dari ini, dan bagaimana aku bisa menggunakannya untuk melayani orang lain." Aspek berjuang juga mengalami redefinisi radikal. Perjuangan Haris yang baru bukanlah dorongan yang didorong oleh ketakutan akan kegagalan atau keinginan untuk membuktikan diri, melainkan upaya yang didorong oleh cinta terhadap proses kreatif dan keinginan tulus untuk memberikan yang terbaik dalam setiap momen. Sebuah perjuangan yang murni dan tanpa embel-embel, yang tidak terikat pada hasil. Ia berjuang untuk kesempurnaan dalam usaha, tetapi menerima ketidaksempurnaan dalam hasil. Sebuah dikotomi indah yang menghilangkan tekanan berlebihan yang selama ini membelenggu setiap tindakannya, membebaskannya untuk menikmati perjalanan tanpa cemas berlebihan tentang tujuan akhir. Ia mulai mengambil resiko kecil yang dulu ia hindari, mendaftar untuk menjadi sukarelawan mentor bagi startup muda, belajar melukis abstrak yang sama sekali tidak memiliki tujuan praktis, dan yang paling penting, belajar untuk mengungkapkan kerentanan dirinya kepada beberapa teman lama. Sebuah tindakan yang sebelumnya ia anggap sebagai tanda kelemahan, tetapi kini ia sadari sebagai fondasi dari kekuatan hubungan manusia yang sejati. Karena hanya melalui retakan dan kerapuhanlah, cahaya otentisitas dapat masuk dan menghubungkannya dengan dunia di sekitarnya dengan cara yang lebih bermakna dan substansial. Haris menyimpulkan bahwa keindahan sejati dari rencana hidup yang hancur terletak pada ruang kosong yang diciptakannya. Ruang itu, yang semula dipenuhi oleh rasa takut dan kehampaan, kini diisi dengan kemungkinan-kemungkinan tak terbatas, dengan petualangan yang tidak terpetakan, sebuah kanvas kosong yang mengundang improvisasi dan penemuan diri yang tak terduga, jauh lebih menarik dan penuh kehidupan daripada gambar cetak yang steril dan predictable yang pernah ia pegang. Sebuah kebebasan yang hanya dapat ia rasakan setelah ia melepaskan kebutuhan kompulsif untuk mengendalikan setiap detail dari masa depannya. Pelajaran terbesarnya adalah bahwa hidup yang tidak berjalan sesuai rencana bukanlah hidup yang gagal, melainkan hidup yang otentik. Rencana hanyalah hipotesis, sementara hidup adalah realitas yang jauh lebih kaya, lebih rumit, dan jauh lebih megah dari sekedar daftar periksa yang harus dicentang. Keberhasilan sejati bukanlah tentang mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh masyarakat atau ego, melainkan tentang seberapa baik seseorang beradaptasi, seberapa dalam seseorang mencintai, dan seberapa tulus seseorang menerima ketidakpastian sebagai mitra hidup, bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan. Sebuah pemahaman yang membawa kedamaian yang melampaui segala pemahaman yang didasarkan pada logika dan materi. Kini ketika Haris menatap keluar jendela, ia tidak lagi melihat bayangan kegagalannya di kaca, melainkan refleksi seorang pria yang berdamai dengan ketidaksempurnaan, yang telah belajar bahwa kesabaran adalah jembatan antara kekecewaan dan harapan, dan ikhlas adalah seni melepaskan jangkar yang menahan kapal menuju pelayaran yang tak terduga. Ia telah menemukan bahwa perjuangan sejati bukanlah melawan arus, melainkan berjuang untuk tetap hadir, tetap berintegritas, dan terus menyebar benih kebaikan, meskipun hasilnya mungkin tidak akan pernah ia lihat dalam bentuk yang ia harapkan. Sebuah pemahaman mendalam yang memberikan makna baru pada setiap napas yang ia ambil. Haris menyadari bahwa hidup adalah sebuah mahakarya abadi yang ditulis secara kolektif oleh usaha manusia dan campur tangan kosmis. Rencana yang hancur hanyalah babak penutup dari sebuah buku yang membuka jalan bagi babak baru yang belum tertulis, di mana kebahagiaan tidak lagi diukur dari seberapa dekat ia dengan cetak biru yang lama, melainkan seberapa penuh dan bersemangat ia menjalani realitas yang ada, merayakan setiap kejutan sebagai berkah terselubung. Ia tersenyum, menutup buku rencana lama untuk selamanya, dan membuka jendela, membiarkan udara pagi yang dingin membersihkan sisa-sisa debu ekspektasi, siap untuk menghadapi hari yang baru, tanpa agenda yang kaku, hanya dengan kompas di tangan dan keyakinan bahwa tujuan hidup sejati adalah menjadi, bukan mencapai. Pada akhirnya, Haris berdiri di ambang pintu, siap melangkah keluar ke dunia yang dulu ia takuti karena kekacauannya, kini ia cintai karena kebebasannya. Membawa serta kebijaksanaan yang pahit namun manis. Bahwa jalan yang paling indah dalam hidup
seringkali adalah jalan yang tidak pernah kita rencanakan untuk kita ambil. Ia telah belajar bahwa ikhlas adalah pelepasan ilusi kendali, sabar adalah kepercayaan pada waktu yang tepat di alam semesta, dan berjuang adalah mencintai dan berbuat yang terbaik saat ini juga. Sebuah trilogi kebahagiaan filosofis yang menjadi pedoman abadi, mengubahnya dari seorang perencana yang frustrasi menjadi seorang penjelajah yang tercerahkan. Merangkul hidup bukan sebagai proyek yang harus diselesaikan, melainkan sebagai anugerah yang harus diresapi, detik demi detik, tanpa syarat dan tanpa penyesalan. Jika Anda suka dengan cerita video yang penuh makna, silahkan like. Dan jangan lupa subscribe. Komentar berikan masukan, saran. Atau Anda mau saya buatkan cerita seperti apa? Silahkan ya.